Ijazah palsu belum kelar, yang mudah dibuat susah. Tunjukkan aja yang asli, selesai masalah. Tapi kenapa disembunyikan? Sejak kapan foto ijazah pakai kacamata? Rifai, sederhana saja dulu. Satu kata saja. Sudah pernah atau belum pernah lihat ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM untuk Joko Widodo? Saya Sudah lihat? saya melihat langsung, meraba langsung, bahkan saya minta izin untuk menerawang. Fotokopinya? Asli. Tahu dari mana asli? Saya langsung periksa. Jadi waktu itu lebih kurang. Kapan meriksanya? Waktu saya menangani perkara ini. Iya, kira-kira kapan? Bulan apa? Tahun berapa? Enggak, 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Kan Bang Rifai tidak punya kompetensi untuk mengecek ijazah itu Lebih asli kurang atau waktu tidak, kami Pak? mendapat penugasan, kami diskusi. Ya, waktu itu saya diundang oleh Pak Oto. Pak Arif mau gabung nggak? Oke, saya juga nggak semudah itu gabung. Gini-gini saya masih menjaga integritas, Pak. Jadi, oke, kasusnya seperti apa? Jadi semula pernah kuasa hukumnya ada di Pak Oto Hasibuan. Iya, zaman 2 tahun yang lalu. Oke. Kita pelajari, terus, oh ya memang isu ijazah kan udah lama tuh ya. Akrobatnya udah lama. Udah lama tuh, masuk gugatan, oke. Nah, terjadi diskusi malam waktu itu. Ini saya buka sedikit. Hampir tadinya mau kita tunjukkan. Jadi Pak Pratikno, ya, waktu itu bahkan diskusi dengan Pak Oto, gimana kalau kita tunjukkan saja di sidang. Tapi hasil kajian kami, ditunjukkan pun tidak akan selesai. Kalau terbukti ijazahnya palsu melalui sebuah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, paling tidak ada putusan pengadilan yang mengatakan ijazahnya palsu, apa yang terjadi? Secara politik, bangunan dinasti itu akan runtuh. Jadi enggak? Jadi saya mengatakan ada 4 hal yang membuat Jokowi itu agak ragu-ragu ketika dia harus step down, harus turun dari pemerintahan. Apa 4 itu? 1, dugaan korupsi. Yakin? 2, dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Yakin? Yang ketiga adalah legacy dia yang harus diselesaikan, misalnya proyek-proyek besar seperti KPN, kereta cepat dan lain sebagainya yang sudah diizinkan duluan. Yakin nggak? Makanya dia ngotot agar proyek itu tetap berlanjut. Nah, yang keempat adalah bangunan dinasti politik ini. Kalau ijazah ini terbukti dan rakyat Indonesia paham bahwa selama ini mereka dibohongi, kira-kira apa yang akan terjadi? Saya tidak memprovokasi, tapi ini menganalisis. Mungkin nggak terjadi penjarahan seperti yang dialami oleh para anggota DPR hanya karena joget-joget aja. Bayangkan, joget-joget aja ini dijarah rumahnya. Bagaimana kalau rakyat tahu bahwa jasanya benar-benar palsu? Bisa bayangkan nggak? Tiba-tiba kemudian orang datang ramai-ramai ke Solo, melakukan yang namanya street justice, pengadilan jalanan, datang ke Jakarta, kantor sebuah partai, ya kan? Kemudian datang ke Medan, kantor pemerintahan, maka hancurlah dinasti politik. Nah, Terima kasih kepada BHS yang mendukung catatan demokrasi, tapi Bang Emrus tadi ingin menjawab lebih kental mana antara unsur political will-nya atau proses hukumnya. Saya pikir sangat mudah menjawabnya. Politiknya. Karena Jokowi mengatakan, atau katakanlah dinarasikan, bahwa ada orang besar. Dari segi hukum tidak ada orang besar, tidak ada orang kecil kan? Sama kedudukan di bidang hukum. Tapi ketika disebut ada orang besar, pasti politik. Siapa mau membantah tentang itu? Saya bisa pertahankan argumentasi itu. Bung Andi Aswan, ingin bantah soal itu? Sebentar, Pasti sebelum dibantah. Karena disebut adalah orang besar. Kan begitu? Di dalam hukum ada enggak? Orang besar, orang kecil, orang menengah, enggak ada itu. 1. Yang kedua, kita lihat dalam wacana tadi. Saling melapor. Iya kan? Saling melapor antara satu dengan yang lain berarti politik di belakang mereka. Kalau murni hukum,
Boleh jadi satu yang melapor, yang satu menunggu dulu. Sampai selesai proses baru dilaporkan lagi pencemaran nama baik misalnya. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, tadi saya menampilkan cuplikan video ada lagu yang viral ya, soal ijazah palsu. Ya, kita tahulah ya, menyinggung dan menyindir siapa ya. Yang jelas hari ini ya, yang ada polemik ijazah palsu Jokowi ya, dugaan ijazah palsu Jokowi dulu, mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 ya. Ini sudah berlangsung sejak lama teman-teman, tetapi sampai saat ini masih menjadi topik hangat yang selalu diperbincangkan, bahkan sudah menjalar kemana-mana ya. Bahkan ada dugaan atau bahkan tuduhan yang mengatakan ada orang besar di balik ini, ada agenda politik dan lain-lain. Nah, itu harus dibuktikan. Ini sebetulnya yang nggak harus sampai kemana-mana ya, tinggal tunjukkan clear, harusnya seperti itu. Tapi karena telah mengambil langkah hukum, ya kemudian ya proses persidangan ya pasti akan berjalan dan sudah berjalan juga. Sudah beberapa bulan yang lalu sampai saat ini tahun 2026 ya masih saja bertarung di meja persidangan. Dan harapan kita semoga secepatnya terungkap ya, biar tidak menjadi isu yang berkepanjangan, bahkan sampai nanti akan melupakan isu-isu penting lainnya, kan begitu ya, atau pembahasan-pembahasan penting soal politik global ya, soal PHK yang terjadi dan macam-macam ya, soal lapangan pekerjaan, soal bencana, soal pokoknya banyak sekali hal yang harus perlu dibahas. Jangan kemudian kita selalu tersorot ya setiap hari pada kasus dugaan ijazah palsu. Saya kira teman-teman tadi juga telah mendengar ada beberapa cuplikan video yang saya tampilkan. Itu menjadi suatu penilaian ya bagi kita bersama, agar ke depan kita mengerti ya, memahami ya apa sebetulnya yang terjadi. Nah, kedua kubu ini, Troy Suryo CS dan kuasa hukumnya, dan kemudian Pak Jokowi dan pihak Pak Jokowi serta kuasa hukumnya, ya kedua belah pihak ini sama-sama punya keyakinan. Yang satu punya keyakinan asli, yang satunya punya keyakinan bahwasanya palsu. Nah, jadi ini akan bertarung di persidangan, dan pertarungan ini sudah berlangsung sejak lama, tapi belum selesai-selesai, ya masih berlanjut terus ya. Kita nggak tahu nanti siapa yang KO, siapa yang kalah, siapa yang menang, dan semoga secepatnya ya. Tapi coba kita melihat ada beberapa komentar di sini. Baru kali ini mantan presiden ijazahnya diminta sama rakyat yang waras, diminta ditunjukkan keasliannya, sebenarnya itu bukan salah rakyat, salah sendiri, nggak jujur, malah nyewa pengacara, nyewa bajar-bajar. Ada opo ini, rakyat makin curiga, berarti benar palsu. Nah, itu selalu saya sampaikan bahwa semakin Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazah itu, maka semakin banyak dugaan-dugaan yang menganggap benar palsu. Karena ya memang nggak salah rakyat ya bertanya pada, atau mungkin ingin melihat ijazah mantan presiden atau presidennya sendiri, kan begitu ya. Tapi ya inilah yang terjadi, menempuh langkah hukum karena dianggap mencemarkan nama baik ya, menfitnah atau merasa dihina dan lain-lain ya. Kemudian apa perlu diadakan kayak pilpres, coblosan kartu ada 2 ijazah Jokowi asli dan ijazah palsu, nanti hasilnya jelas untuk panitia pencoblosan ijazah Jokowi saja. Gimana DPRD repot-repot daripada repot-repot gitu ya. Asli nggak asli, lihat ya, lihatkan aja. Kalau manusianya sempurna, jujur aja, kejujuran itu segala-galanya dalam hidup dan kehidupan ya. Ini banyak sekali ya.
Tepat sekali lagu ini, mantap, hidup Indonesia, hidup Bang Roy dan Rismond, oh doa rakyat Indonesia buat Anda semua, kami cinta kebenaran. Nah, jadi memang sebetulnya kita kan sama-sama ingin menanti ya, ingin tahu kebenarannya seperti apa. Tapi ya sejauh ini karena masih proses, ya mesti kita hargai prosesnya. Ya, meski kita hargai prosesnya, meskipun ya cenderung banyak mengatakan bertele-tele, ribet banget dan lain-lain ya. Tapi ya kita tenang saja, kita percayakan kepada lembaga-lembaga, kepada hakim dan kepada mereka-mereka yang sedang berjuang untuk membuktikan kebenarannya. Ya, baik palsu, baik asli, yaitu urusan nanti. Yang penting kebenaran itu segera terungkap, ya. Kita juga belum bisa memastikan palsu, belum bisa mengatakan asli, karena memang belum ada keputusan dari pengadilan yang sah, kan begitu kira-kira ya. Mungkin itu sajalah. Kalau teman-teman ada pandangan lain, ya silakan sampaikan saja. Karena ini udah tengah malam teman-teman, jadi nggak bisa panjang lebar ya. Mungkin kita akan bahas di video selanjutnya. Saya kira dari situ saja. Terima kasih, salam, dan sampai jumpa.